Alhamdulillahilladzi khalaqa Muhammadan nabiyyuna wa rasuluna. Allah huwallazi anzala fihi manafi' wa masyafi' alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, seperti mana biasa, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya. Salawat dan salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, kemudian generasi setelahnya, yaitu para ulama dari generasi tabi'in atau tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin dan seterusnya. Salam ta'zim saya terlebih dahulu kepada pimpinan pesantren kita, guru kita bersama, yaitu Abu Wahabin. Alhamdulillah, kita doakan mudah beliau dipanjangkan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kepada Dewan Guru Dayak Pesantren dan kepada Tengku Ilmu, kemudian Abi Bakongan, kemudian Tengku yang semuanya yang ada di sini. Mohon maaf, saya akan sebutkan nama sebab baru pertama kali kenal, jadi nggak tahu nama. Mungkin kalau udah sering di sini sedikit tahu nama. Nah, jadi saya berdoa mudah-mudahan ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka semua, berikanlah banyak umur kepada mereka semua, berikanlah keberkahan dan syafaat kepada mereka semua. Terkhusus kepada adik-adik, laki-laki dan yang perempuan dan ibu-ibu semua yang ada di belakang. Sebelum saya ke sini, rencana awalnya oleh Abu kemarin adalah kita ceramah maulid. Tapi ada perubahan, maka Abu mengubah sistem metode dari maulid ke pengajian biasa. Sehingga saya tanya Abu gimana pengajiannya, kitab katanya. Jadi saya tanya kitab apa kitab Yana, Najuri, atau kitab Mata Takrib kan? Ya sudah, kata Abu terserah aja ya. Ya udah, berarti malam ini seperti mana tadi yang sudah sampaikan, Abu minta kalau bisa malam ini kita belajar ilmu lewat sejarah perjalanan perkembangan Islam dari Madinah ke Aceh Darussalam. Nah, jadi saya rasa jarang sekali sekarang orang mengajarkan kitab lewat histori, lewat qasas. Saya rasa sejarah dengan kita jelaskan kitab di dalamnya itu lebih masuk, lebih enak didengar, lebih efisien. Maka adik-adik, malam ini saya mau bercerita tentang alunan sejarah Islam yang insya Allah nanti kita akan mulai dari Madinah hingga nanti Islam masuk ke tanah Aceh Darussalam. Disiapkan pulpennya, siapkan bukunya, siapkan kertasnya. Ya, jangan tidur. Nanti kalau udah tertidur gimana? Kalau udah tidur dibangunkan. Tapi tidak, orang tertidur dalam ngaji dapat paham. Nanti jangan setelah itu tidur terus, nah juga. Nah, biar enak ngaji kita malam ini, saya tidak lama, saya bicara 1 jam. Ya,
jam. Nggak mungkin. Nggak lama, tenang aja. Kita hanya 4 jam. 4 jam atau 1 jam? Yes. Sudah. Insya Allah jam 9 kita mulai, jam 10 selesai. Mungkin nanti nggak tahu lah. Nanti insya Allah jika ada tanya jawab silakan ditanya. Boleh pakai kertas, siapkan kertas. Nanti ditanya diarahkan ke depan. Dan tolong pertanyaannya sesuai tema. Jangan nanti saya jelaskan sejarah. Pertanyaannya mengenai nikah. Itu jauhan itu. Karena saya sering kali itu, saya buat kajian sejarah panjang-panjang lebar, kita jelaskan, pertanyaannya nikah, cerai, kawin lagi. Jadi harus sesuai ya. Nah, jadi saya buat waktu 40 menit saya jelaskan sejarah, 10 atau 20 menit mungkin ada sesi tanya jawab. Boleh ditulis dengan kertas. Baik. Kita mulai dari sejarah Madinah. Tapi sebelum saya mulai, saya mau buka cuplikan film. Ya, ini ada filmnya, tapi tidak ada di sini. Cuplikan film tentang bagaimana dulu Aceh pernah menjadi wilayah terkuat Islam nomor 4 di dunia. Yang memimpin waktu itu salah seorang anak muda, orangnya ganteng, alim, dari Dayak. Dia sangat bijaksana, pinter, dan seorang ulama. Umur 14 tahun sudah jadi ulama. Siapakah dia? Nanti kita akan jelaskan. Bagaimana dia bisa membuat Aceh mendunia? Nanti insya Allah saya jelaskan. Karena kita ceramah di Gayo di tempat dingin, maka saya mau ambil sejarah Madinah, di mana Nabi juga pernah mengalami posisi yang sangat dingin. Andai di Gayo ini panas, maka kita mulai di posisi Nabi yang panas. Nah, ini kan dingin kan? Maka kita lihat sejarah Nabi ketika menyebarkan Islam dalam posisi beliau yang sangat dingin. Ada yang sekalian, tahun 5 Hijriah, tahun 5 kenabian Nabi diangkat menjadi Rasul. Itu Nabi mengalami intimidasi brutal dari Makkah. Jadi pasukan Nabi, martabatnya diinjak-injak, barangnya dibakar, maka jati dirinya difitnah dan seterusnya. Maka Nabi hijrah. 5 Hijriah, tahun 5 Hijriah, Nabi berada di kota Madinah. Ada satu peristiwa saya mau jelaskan. Nanti Nabi akan jelaskan kondisi umat setelah beliau tak ada. Nabi akan tampilkan cerita singkat tentang umat yang akan datang setelah beliau tiada. Saat itu di Madinah itu cuaca sangat dingin, sama seperti ini. Rasakan sajalah cuaca malam ini, begitulah Nabi dulu. Cuma Nabi tidak ada kain. Kalau kita pakai ini, itu Nabi tidak ada kain, tidak ada serupan mungkin bisa dibalutkan ke badan. Nabi pakai baju biasa. Posisi dingin di kota Madinah. Kebetulan tahun 5 Hijriah itu stok makanan di Madinah habis total. Air habis, makanan habis, kondisi sangat dingin. Bahkan ada riwayat di tahun 5 Hijriah itu terjadi beberapa mukjizat Nabi. Salah satunya Nabi bisa mengeluarkan air di sini, dari sini. Nabi yang memunculkan air itu saat
posisi Madinah kekurangan air, itu sahabat ingin berwudu, nggak ada air, pakai jari Nabi. Itu sahabat semua berwudu. Nabi begini. Nanti satu sahabat berwudu, pindah lagi berwudu. Ada sahabat dia nggak wudu, sambil dia wudu dia minum air itu. Ada salah seorang sahabat sambil dia wudu dia minum air Nabi. Dia minta izin, boleh saya minum Nabi? Minum terus napa? Minum. Salah seorang sahabat itu bernama Bilal bin Rabah. Nah, Bilal itu kalau minum, ya, Bilal itu adalah ajudan Nabi dalam bidang azan, sebab Nabi kan banyak ajudan. Kondisi kota Madinah dingin, air tak ada, makanan stok habis. Posisi Nabi saat itu dalam keadaan lapar. Adik-adik, apa yang Nabi lakukan dalam kondisi yang seperti itu? Saya ingin jelaskan, saat itu posisi Nabi terdapat dua hal yang penting. Pertama, Nabi baru dapat kabar ada penyerangan koalisi dari kota Mekah menuju Madinah. Kedua, dalam posisi Nabi mendapati berita ada penyerangan musuh dari kota Mekah ke Madinah. Dalam yang kedua, posisi Nabi dalam keadaan sangat lapar. Ada sahabat namanya siapa namanya itu? Jabir kan namanya, saya lupa itu. Beliau itu sahabat Jabir ini waktu Nabi mengangkat, waktu itu kan Nabi sedang buat pecahkan batu pakai kampak aja, kampak Nabi itu. Maka nak sengaja terlihatlah 2 biji batu di sini. Nabi itu ada ikat pinggang, dia taruh 6 nampak kan? Nabi taruh di sini satu batu di sini. Itu Jabirnya. Nah, budaya orang Makkah dulu kalau dia begitu itu tanda sudah sangat lapar. Bukan sembarangan. Masa Nabi dulu masa sulit. Maka oleh karena itu, setelah Nabi mengalami hal itu, 2 hal itu tadi, tiba-tiba ada salah seorang mata-mata Nabi yang datang ke Mekah mendapat berita bahwa musuh sebentar lagi datang ke kota Madinah. Dan musuh kali ini adalah musuh yang besar dan sangat berbahaya. Jumlahnya 100.000 orang. Siapa yang memimpin? Pimpinannya adalah Abu Sufyan. Dengan siapa dia berkoalisi? Dengan Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Itu. Kemudian ada di kota Madinah itu ada kelompok Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Di antaranya berkoalisi dengan Nabi. Yang paling berbahaya ada kelompok yang di Makkah dulu. Kalau ada lihat kelompok itu, kalau lagi perang mundur aja, nggak usah perang, karena dia pasti menang. Nah, ada itu kelompok dulu. Nah, siapa nama kelompok itu? Di kitab tafsir Sawi itu dijelaskan kelompok itu badannya besar. Itu marah kepada Nabi. Kata mereka, kami ingin bunuh Muhammad. Badannya besar, kalau sekali tampar orang meninggal. Bukan pingsan, meninggal langsung bukan. Besar badannya. Nah, di dalam kondisi Nabi yang sulit itulah, Nabi walau seorang Rasul, walau dibimbing Allah langsung, dibimbing oleh Jibril, Nabi tetap bermusyawarah. Nabi panggil Ali, Nabi panggil pasukan-pasukan lain, bermusyawarah untuk membahas bagaimana cara melawan musuh yang terperang. Maka duduk semua sahabat, lalu Nabi bercerita dan Nabi arahkan bagaimana situasi terkini kota Madinah dan musuh yang sudah lagi akan datang. Bagaimana? Muncul salah seorang sahabat, dia bilang, Nabi, ya, bagaimana solusinya? Begini Nabi, saya di kampung Nabi, saya jauh Nabi, saya di kampung saya Nabi di Persia. Itu kami ada budaya perang Nabi, kami buat parit.
siapa yang bilang ini? Kami buat parit. Parit itu Nabi kami gali panjang 7 meter, itu lebar ke sana 17 meter. Saya rasa begini Nabi, kondisi kita hari ini, kota Madinah di tengah, di belakang hutan, di sebelah sana gunung, di sini gunung. Maka satu-satunya akses musuh masuk adalah lewat depan. Maka tidak ada cara lain Nabi kecuali kita buat parit. Gimana Nabi? Setuju? Kata lagi, setuju. Siapa yang lain? Setuju. Maka semua buat parit. Inilah disebut nanti dalam sejarah dengan Ghazwatul Khandaq atau perang Pak. Siapa yang ngomong tadi? Lihat, siapa yang ngomong yang kasih ide kita buat parit? Siapa namanya? Sahabat Salman Al-Farisi. Itu Salman Al-Farisi yang kasih ide buat parit. Nah, adik-adik sekalian, ketika penggalian parit itu semakin dalam, Nabi bagi 10 meter, 20 meter lebih, itu harus digali 10 orang. 10 sahabat gali sepanjang 20 meter. Setelah itu 10 sahabat, setelah itu 10. Nah, baru kita masuk intinya. Kita nggak panjang di sini di era Nabi Muhammad, kita nggak panjang berbicara. Nanti kita akan masuk ke Aceh. Ketika itulah adik-adik sekalian, ada satu batu yang dipecahkan oleh sahabat, tidak pecah-pecah. Karena sahabat bawa kampak. Bayangkan menggali parit dalam keadaan yang dingin di tengah malam, paritnya tanahnya keras, tidak ada air, berbatu lagi. Kalau Nabi hidup di sini diajak begitu mau nggak? Nah, dingin. Kata Nabi, ayo semua santri daya keluar semua dari parit. Mau nggak? Ini kan? Saya selalu bilang begini. Andai Allah hidupkan Nabi Muhammad lagi di Aceh, yakinlah tidak banyak juga orang Islam yang ikut Nabi Muhammad. Tahu nggak apa sebabnya? Tahu nggak? Nanti kita bahas belakang ya. Kalau kita bahas sekarang nanti nggak habis penjelasannya. Jadi semua sahabat di tengah malam dingin, lapar, makanan tidak ada, menggali parit kering, isi tanahnya berbatuan. Semua hancur per setiap 10 meter, satu batu yang tidak pecah. Hampir semua sahabat di sana lapor. Kata sahabat, gimana caranya? Lapor. Datang seorang ke rumah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi, bagaimana? Ada satu batu Nabi, sungguh sulit kami memecahkannya. Tolong bantu kami Nabi. Siap. Nabi bawa kampak. Kampak Nabi itu dalam kitab Qisatul Anbiya itu, kampak Nabi ya seperti kampak kita juga. Cuman model dulu kan tali ya, kayak tali ya. Pengeratnya tali. Kalau kita biasa laku dan seterusnya. Sudah tahu apa yang dilakukan Nabi? Nabi berdiri. Semua sahabat pun menyaksikan. Ini batu, ini Nabi berdiri. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ambil itu. Nah, waktu Nabi ambil inilah yang tadi sahabat tadi lihat turun Nabi ada batu. Di sini satu, di sini satu. Itu kalau orang Arab, budaya orang Arab, saya bilang tadi, kalau ada taruh batu, tanda sudah sangat tapi Rasulullah tak pernah mengeluh, tak pernah mengemis. Nabi tak pernah ke sana minta, tak pernah sini minta. Itu hebatnya Nabi kita. Ya? Maka setelah itu Nabi mengambil kampak, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi hayunkan kampak itu, maka hancurlah sedikit batu yang Nabi arahkan tadi. Seluruh sahabat
Mau kekal sahabat itu atau tidak? Tidak ada satupun yang bisa pecahkan itu kecuali Rasulullah. Adik-adik, saat Nabi memecahkan batu itulah Allah keluarkan cahaya. Silau keluar cahaya seperti cahaya apa lampu apa itu lampu bandara atau kalau seperti tembak sakit mata. Nah, itu keluar cahaya. Saat itulah adik-adik sekalian Nabi berucap Allahu Akbar. Semua sahabat itu Allahu Akbar. Sahabat tanya, apa yang terjadi Rasulullah? Saya bahagia. Cahaya tadi adalah informasi untukmu. Allah sudah menunjukkan setelah aku tiada, Islam sudah mulai masuk ke tanah Syam. Nah, ternyata setelah Nabi ada, Islam mulai bergerak menyebarkan Islam sudah masuk wilayah tanah Syam. Syam itu di mana? Ayo, Syam itu di mana? Di mana Syam dari? Ya, kalau tak paham nanti ditulis ya. Pokoknya apa yang saya bilang tulis ya. Jangan ditulis semua, habis buku nanti. Yang penting-penting aja. Syam itulah hari ini Palestina. Sudah? Lalu Nabi ambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pecahkan batu yang besar tadi, maka Allah tunjukkan berbani cahaya. Disitulah Nabi melihat pasukan umat Muslim sudah mengarah ke tanah Persia. Kalau saya buat peta bisa bayangkan. Ini kan Madinah nih, di peta begini kan. Ini Madinah, Mekah, Syam di atas. Terbayang? Lupa peta, Syam di atas. Persia di mana? Persia ke sini, Mesir ke sini. Nah, Persia ke atas sana. Persia itu sebelum Nabi hidup itu termasuk kerajaan terkuat di dunia yang disebut dengan kerajaan Sasani. Itu panjang ceritanya, nanti lah yang waktu kita cerita tentang sana. Maka setelah itu Nabi melihat informasi itu, Nabi berucap Allahu Akbar. Terakhir ketika itu Nabi mengambil terakhir kalinya, mengayunkanlah tampak beliau ke atas batu itu, maka Allah tampakkan cahaya ketiga. Disitulah informasi Allah tunjukkan umat Muslim sudah menyebar sampai ke tanah Yaman. Yaman di mana? Di bawah. Jadi kalau peta begini, maka Madinah, Palestina, Persia, Mesir, Yaman. Nah, Yaman itu di bawah. Di situ Nabi berucap Allahu Akbar. Semua sahabat berucap Allahu Akbar. Kita tutup sampai di situ era baginda Nabi. Setelah Nabi wafat, setelah sahabat wafat, maka perkembangan Islam terus meluas. Kita ambil saja di era Umar bin Khattab. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu umat Muslim belum banyak tersebar, sebab Abu Bakar sedang sibuk melawan nabi-nabi palsu. Di antaranya yang ada di teringat siapa nabi palsu? Siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab namanya. Kata itu apa artinya? Dusta, bohong. Nah itu besok kalau ada teman pinjam duit 1 bulan mau balikin, nggak balikin, bilang aja al-Kadzdzab. Musailamah ada, Kadzdzab aja ambil. Sudah. Setelah itu hidup Umar bin Khattab, kaum muslimin, apa yang terjadi? Di sanalah Umar menyuruh beberapa orang untuk menyebarkan Islam. Salah seorangnya adalah yang paling terkenal, seorang panglima perang bernama Amr bin As. Ini belum masuk Aceh. Amr bin As diutus ke Mesir. Bilal bin Rabah pulang ke Syam. Bilal bin Rabah ada minta izin sama Abu Bakar. Tolong Abu Bakar, saya nak mau azan lagi sebab saya nak sanggup. Abu Bakar bilang jangan. Engkau telah dipilih oleh Rasulullah, mana mungkin kami memberhentikan kau, hai Bilal. Kata Bilal, jangan Abu Bakar. Saya kalau dah azan dah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sanggup hati saya pulang aja. Saya mau pulang kampung, mau mengajar saya.
Pulanglah belajar apa, walaupun nanti Bilal didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi. Kata Nabi, begitu sombongnya kau Bilal, tak pernah datang lagi kepada aku. Bangun Bilal. Bilal waktu mimpi Nabi itu bangun, minta izin ke istrinya, pulang. Itu pun panjang ceritanya, nanti sampai ke Madinah menangis beliau. Beliau lihat dulu pernah saya di situ dengan Nabi Muhammad azan, sekarang ada lagi Rasulullah. Dulu saya di situ pernah makan bersama Nabi, sekarang ada lagi. Lalu beliau azan, itu pun sudah nama azan. Waktu beliau mimpi Nabi, begitu keras sudah hati kau Bilal, sampai hari ini kau tidak bersiarah lagi kepada aku. Bangun Bilal dari mimpi, siapkan kendaraan, berangkat dari Syam, itu jauh itu 1 minggu lebih ke Madinah. Ketika Bilal melihat itu bangunan Madinah, belum masuk kota Madinah, beliau sudah pingsan. Kenapa pingsan? Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah tidak sanggup, terlalu tinggi. Sampai ke kubur Nabi menangis beliau. Beliau diminta azan oleh Umar, beliau tak mau. Diminta azan oleh Abu Bakar, beliau tak mau. Kapan beliau mau? Ketika Hasan Husain lari mendampingi Hasan sebesar ini, Husain sebesar ini, maka diambil itu anak cucu Nabi ya. Cucu Nabi diambil, dilihatlah kaki Hasan sama seperti kaki Nabi. Dilihat tangan Husain sama seperti tangan Nabi. Kata Hasan Husain, wahai Bilal, azanlah, kami ingin mendengar suara. Di situ baru mau beliau. Padahal tadi diminta Umar bin Khattab, diminta oleh Abu Bakar. Nah, itu cerita panjang belakang. Jadi kita mau cerita hanya khusus tentang bagaimana Islam berkembang. Datanglah Amr bin As ke Mesir. Sampai ke Mesir, Amr bin As melihat peristiwa yang aneh. Waktu itu Mesir belum masuk Islam. Dia lihat anak perempuan yang belum nikah, yang sudah mati, itu lempar ke Sungai Nil. Lempar ke Sungai Nil. Yang laki-laki kemana? Tidak ada situ, yang ada perempuan. Karena budaya orang Mesir dulu, terus masa Rasulullah belum Islam masuk dalam, itu perempuan itu yang sudah mati, yang belum nikah, kalau sudah nikah, nggak bisa lagi. Ini yang belum nikah, dilempar ke Sungai Nil. Sehingga mama datang tanya, kamu ngapain? Begini, kami sengaja buang anak darah di sini, ya, yang belum nikah perempuan, untuk biar Sungai Nil muncul lagi airnya. Kata Amr bin As, ini bahaya sekali ini peristiwa begini. Amr bin As tulis surat, kirim ke Umar bin Khattab. Sampai surat itu ke Madinah, Umar baca, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum wahai Umar. Bahwa terjadilah peristiwa begini. Bagaimana pendapat kau Umar? Lalu Umar dibalas surat. Kalau misalnya segini suratnya Amr bin As, Umar hanya menulis segini. Itu panjang suratnya itu, surat Amr bin As. Panjang. Umar bin Khattab cuma sini tulisan. Kata Umar, ajudan bawa ke Mesir, sampaikan ke Amr bin As, jangan buka surat ini, lempar sungai ini. Disuruh lempar sungai di surat Umar bin Khattab. Maka sampailah ke sana, diambillah surat Umar itu, anda sengaja dibuka surat tadi itu. Goyang hati Umar bin As, begitu indah dan begitu ajaib isi surat itu. Kalau ingin lihat isi surat Umar ini, coba buka kitab Al-Majalis Susaniyah, hadis nomor 1 di halaman 4 atau halaman 5 itu di sebelah kanan di dalam Syarah Arba'in Nawawi. Silakan buka, itu di sini. Apa isi surat itu? Ya nahrun Nil, wahai sungai Nil, in tajriya min indillah. Kalau kau mengalir karena Allah, kau mengalirlah. Kalau kau mengalir bukan karena Allah, la hajata laka, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berharap kepada. Dibuang sungai itu, air surat ini. Setelah surat itu sampai ke tanah Nil, setelah itu muncul air, mengalir lagi sungai Nil sampai hari ini dapat.
maafin hak. Bahaya. Untung Umar nggak hidup di sini. Kalau hidup di sini nggak sholat subuh ditulis surat. Wahai hamba-hamba yang nggak sholat subuh, matilah kau sedang. Saya dulu. Ya, adik-adik. Umar itu jangan main-main. Umar itu nggak bisa lihat Nabi lecet. Nabi kalau disenggol sedikit sama kafir Quraisy, pedang dikeluarin. Kamu main aja, senggol-senggol Nabi saya. Pernah sekali Nabi sedang bagi apa itu? Ghanimah dalam hadis dari Imam Bukhari. Nabi bagi ghanimah. Ada orang datang sok sekali dia bilang kamu Muhammad harus berbuat adil. Marah Nabi. Kalau saya nggak berbuat adil kepada siapa lagi? Engkau berharap kepada siapa lagi? Ada umat sampai. Nabi ya kalau perlu satu kali leheran Nabi, kalau perlu bilang aja Nabi satu kali sekarang. Jangan, sabar. Nanti kau akan melihat keturunannya setelah saya tanya. Nah itulah nanti keturunannya seperti siapa itu yang bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu disebut nanti dengan Khawarij. Nah, selesai era Umar bin Khattab. Bangun Utsman bin Affan, penyebaran Islam semakin meluas. Saat itu Islam sudah mulai masuk ke Persia, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kenal Khalid bin Walid? Kenal? Pernah dengar? Pernah dengar Khalid bin Walid? Pernah. Ada namanya Khalid? Kalau ada namanya Khalid jangan loyo, karena Khalid itu tegas, besar badannya. Khalid bin Walid ini dengan amat sama itu jenderal perang yang membuat Rasulullah kalah perang waktu perang Uhud, itulah utama itu. Khalid bin sebelum masuk Islam, tapi udah masuk Islam dia angkat pedang ini. Kemudian itu, ya Rasulullah, ini pedangku ya Rasulullah. Kalau kau ingin menebas, silakan. Kalau kau ingin memakai, silakan. Aku berserah diri. Artinya aku sudah menjadi Islam, berserah diri. Nabi ambil kayak Khalid, ini kuserahkan pedang ini kepadamu dan ini simbol bahwa kedepannya kau akan memimpin berperang. Bersyahadatlah waktu itu Khalid bin Walid, semua sahabat berucap Allahu Akbar. Sudah waktu mulai Utsman bin Affan penyebaran terus terjadi, kita tidak panjang di situ, barulah masuk pada era tabi'in atau atba'ut tabi'in. Nah, di antara orang-orang itu Islam sebenarnya pada masa sahabat itu sudah sampai ke Cina. Yang menyebarkannya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang ke Cina namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tepat pada tahun 500 Masehi ada pedagang dari Quraisy, bukan kafir Quraisy. Ada pedagang dari Quraisy. Dia keturunan Nabi dia. Keturunan Rasulullah, kakeknya itu berasal dari Muslim. Dia ingin pergi untuk menyebarkan Islam. Namanya Sayyid Ali Al-Mukhtabar. Siapa namanya? Sayyid Ali Al-Mukhtabar. Itu di tahun 500 sekian. Sayyid Ali Al-Mukhtabar entah bagaimana karena terhempas angin kapalnya, jatuhlah dia di Perak. Sayyid Ali Mukhtabar jatuh, dia terhempas saja di Perak. Dia cuci mulut kan? Dia cuci mulut sana kan? Sana ya? Sampai Sayyid Ali di situ, Sayyid Ali menikah dengan salah seorang perempuan yang ada di Perak waktu itu. Maka lahirlah adik-adik saat itu seorang anak keturunan Nabi bersuku Quraisy yang telah akan menjadi raja pertama Aceh. Nah ini Islam sudah masuk ke Aceh ini. Islam dari Madinah sudah masuk ke Aceh. Nama adalah Sayyid Abdul Aziz Shah. Nama ayahnya Sayyid Ali Al-Mukhtar. Nama ayahnya lagi Sayyid Muhammad Ad-Dabas. Nama ayahnya lagi Sayyid Ja'far Sadiq. Nama ayahnya lagi
Sayyid Muhammad Al-Baqir, namanya ayah lagi terus sampai ke Sayyid Husain. Ayah Sayyid Husain Ali bin Abi Thalib. Gimana tuh ulang lagi tuh Pak? Kalian tulis saja. Raja pertama Aceh namanya Sultan Sayyid Abdul Aziz Shah. Dengar? Ini sudah masuk bab penting. Dengarkan baik-baik karena posisi kita di Gayo. Bagaimana posisi Gayo waktu itu dulu? Nah, ini sudah masuk ke situ. Ini masuk Gayo nih kan? Masuk kan? Nah, dengarkan baik-baik. Ini masuk Gayo. Kecuali saya ceramah Gayo atau mohon maaf, saya ceramah di Rumah. Ini dengarkan nih, rakyat Gayo. Setelah Sayyid Ali Al-Mukhtabar menikah, lahirlah Sayyid Abdul Aziz Shah tadi menjadi kerajaan Sultan pertama Aceh, kerajaan Perlak. Kemudian dari kerajaan Perlak nanti itu berimbas Islam sampai nanti ke tanah Gayo waktu itu. Oke. Waktu itu ada satu dayak yang ada di Aceh Timur namanya Zawiyah Cot Ala. Pernah dengar? Pernah? Bukan kampus ada di Cot Ala kan? Dulu sekitar tahun 900 kerajaan Perlak pernah mendirikan pendidikan Islam namanya Zawiyah Cot Ala. Nah, salah seorang santri di situ namanya Merah Johan. Salah seorang santri di situ namanya Merah. Dari mana Merah Johan? Dari Lina. Ada dari Lina sini? Ada. Ini dengarkan baik-baik. Ketika beliau ke sana, beliau punya guru di daerah Jabal itu. Guru beliau langsung dari Palestina yang udah nama dia Aceh, namanya Syekh Abdullah Kan'an. Pernah dengar? Syekh Abdullah Kan'an itu guru kerajaan. Terus bagaimana penyebaran Islam terjadi di Gayo? Saya cerita. Nah, ketika waktu itu beliau ngaji dengan Syekh Abdullah Kan'an, Syekh Abdullah Kan'an itu dari Palestina. Kan'an itu nisbah kepada anaknya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Kalian bergambar kan nih saya cerita? Nah, gambar ya. Walaupun nanti tenang jangan lama lagi. Tenang lagi. Sudah. Dikatakan baik ini warga Gayo. Merah Johan dengan gurunya Syekh Abdullah Kan'an terima surat kecil dari Indrajaya dan Indrapuri di Aceh Besar. Ada surat sampai ke kerajaan Perlak, tepatnya di daerah Cot Ala. Waktu itu Sultan Abdul Aziz ada lagi di raja selanjutnya. Ada surat yang tertulis isi surat itu permintaan tolong dari agama Buddha yang waktu itu ada di Indrapuri dan Indrajaya. Waktu itu Islam belum ada di sana. Tapi orang Buddha sudah tahu di sini sudah mulai berjaya. Maka tulis surat untuk tolong bantu mereka sebab di sana kerajaan Cina sudah masuk. Sudah mulai menyerang Indrapuri, Indrajaya, Indrapurwa sudah mulai diserang. Coba ya kan orang Buddha dulu minta bantu itu dari sini. Apa yang terjadi? Saat itulah diperintahkan salah seorang sultan kerajaan Perlak berangkat dua orang. Pertama Syekh Abdullah Kan'an, kedua Merah Johan. Dua orang ini bersepakat dia bawa santri 300 orang. Nah, ini dengarkan baik-baik. Hari ini banyak saya lihat orang hina-hina santri. Bilang santri ini begitu, santri ini begini. Kan ada yang pemerintah hari ini bilang santri diperbudak santri dan macam-macam. Padahal mereka tidak tahu Islam ini berkembang karena santri. Siap kan menyebarkan Islam ke depan? Siap. Allah Akbar. Kalian punya kakek dulu di sini, seorang pindatu kalian
yang dulu pernah mencatat sejarah yang paling terpenting, sebab ini era pertama Islam masuk ke Aceh. Iskandar Muda belum lahir ini. Maka berangkat merajuhan ke Aceh besar dengan gurunya Syekh Abdullah Kanan. Saat itulah di bawah 300 santri, menurut riwayat 500, perang melawan Cina. Saat itu Indra Jaya menang. Semua orang Indra Jaya masuk Islam. Karena siapa? Santri. Karena merajuhan dan gurunya Syekh Abdullah. Dengar baik-baik. Sebab itu dijatuhkannya semua. Walaupun Tuhan wafat di sana, Syekh Abdullah Kanan juga wafat di sana. Saat itulah perkembangan Islam yang sudah mulai masuk. Nah, saya buktikan setelah keadaan kerajuhan, tokoh-tokoh terkenal nanti muncul dari ini salah seorang perempuan yang di Labuhan. Siapa namanya? Siapa namanya? Ayo. Siapa? Saya kasih duit. Ya, sebelah sana tadi bilang Datuk. Baru. Nama aslinya belum. Dia bilang belum. Nama aslinya siapa? Hah? Siti Hawa. Siapa Siti Hawa? Siapa? Ayo yang perempuan ini. Makanya ayo kalian ini kalau pulang-pulang dari Hidayah pergilah ke makam-makam ulama itu. Ya, saya di Aceh Besar itu punya murid-murid pengajian gerah. Ya, pengajian gerah saya ada yang tua-tua, saya bawa ke kuburan kami ngaji situ sama dia, saya jelaskan ini siapa, namanya siapa, dia datang ke Aceh bagaimana, apa jasanya. Kami begitu 2 bulan sekali pergi ke makam sana, ke makam sini, saya jelaskan ini siapa, dia kemana, apa jasanya. Namanya Datuk, tapi aslinya namanya udah ada yang bocorin, makanya ada bocorin. Tadi nada. Itu kalau ini itu, beliau itu selain panglima perang, tapi konsentrasi beliau adalah menyebarkan Islam melalui pengajian. Itu kalian harus ikut tuh nenek. Nanti pulang dari sini buka balai walau kecil, ngajarkan anak-anak walau alif, ba, ta, dan seterusnya. Maka dari sinilah muncul kerajaan Islam, sehingga nanti pernah bersatu dengan kerajaan Lima, bersatulah dua ini menjadi kerajaan lebih besar lagi, yang waktu itu disebut dengan kerajaan Samudra Pasar. Kata kerajaan Perang, ayo kita gabung. Kata kerajaan ini, ayo kita gabung. Bergabunglah menjadi besar kerajaan Samudra Pasar. Dulu ada yang kurang, saya lupa. Ada orang dari hasil didikan Dayak Cokala itu, walaupun sudah masuk ke Samudra Pasar, namanya Fatahillah. Pernah dengar? Fatahillah, dia itu hadir waktu Lingai dan Perlah itu sudah bersatu di kerajaan Samudra Pasar. Walau demikian, di sini ada kerajaan penting, namanya Fatahillah. Fatahillah ini dia menyebarkan Islam, itu hasil didikan Dayak Cokala. Dia pergi ke Jawa. Sampai di sana nanti dengan perjuangannya, dengan dakwahnya, dengan penyebaran Islamnya, sehingga Fatahillah inilah yang nanti namanya dialihkan menjadi nama satu kota. Yang nama kotanya nanti dengan istilah Jayakarta, yang nanti berubah lagi menjadi Jakarta. Itu Fatahillah itu. Dari mana Fatahillah? Dari Aceh. Wah, kok Tuku tahu semua? Iya, saya baca. Dari mana Tuku baca? Saya kalau belajar sejarah, saya baca kitab orang dulu buat, bukan buku sekarang. Saya itu waktu ini di HP saya ini ada kitab yang berapa ratus tahun lalu, 500 tahun lalu yang dibuat oleh ulama-ulama Aceh. Ada di sini. Kenapa Tuku baca di situ? Sebab buku sejarah Aceh hari ini banyak sekali punya Belanda. Jadi didistorsikan sejarah kita, dipalsukan oleh Belanda. Belanda itu sangat paham orang Aceh.
Kalau ini melemahkan Aceh, taburkan sejarahnya, pisahkan dengan ulamanya, baru selesai. Kalau tidak begitu Aceh maju. Nah, itu nanti cerita Belanda kalau ada waktu lagi. Nah, setelah Samudra Pasai muncul lagi salah seorang yang sangat penting membawa Islam ke tanah Jawa. Namanya Syarif Malik Ibrahim. Dia pergi dari sini Samudra Pasai, dia berangkat menuju ke Jawa, dia sebarkan Islam, sebarkan dakwah. Dialah yang pertama menjadi wali songo orang-orang Jawa, yaitu Syarif Malik Ibrahim. Wali songo itu yang pertama dari Aceh. Siapa yang memimpin Samudra Pasai? Namanya Sultan Malik As-Soleh. Sultan Malik As-Soleh namanya. Pada era Sultan Malik As-Soleh inilah kerajaan Islam waktu itu di Aceh sudah mulai berkembang. Nah, adik-adik yang perempuan, disitulah nanti muncul cucu Sultan Malik As-Soleh, namanya Sultanah Nahrisyah. Sultanah Nahrisyah menyebarkan Islam sampai ke tanah Malaka, sampai ke tanah Malaysia, sampai ke Campang. Di mana Campang? Di Thailand. Sampai di Thailand, Campang. Itu perempuan. Makanya hebat perempuan Aceh. Dulu Belanda waktu serang kita, ada satu kaidah perkara harga mereka. Mereka pernah bilang ke Aceh Ungo. Tahu Ungo? Tahu? Ungo tahu? Bahasa Belandanya Morden. Aceh Morden. Kalau bahasa kita Ungo, bahasa dia apa? Nah? Gila. Oh gitu. Berarti Aceh gila. Kenapa Belanda pernah menyebut Aceh gila? Orang Belanda sebut kami tidak habis pikir orang Aceh. Kenapa? Perempuan-perempuannya aja buat, apalagi laki-lakinya. Di situ cucunya, ninjunya, Mutia. Di situ muncul nanti sang panglima perang Laksamana Hayati. Ada Datuk Beru. Siapa lagi perempuan? Anak dari cucu daripada Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Nahrisyah. Kata Belanda, Aceh Morden, Aceh itu gila. Sudah, lanjut, singkatkan waktu. Setelah Samudra Pasai berdiri, Islam berkembang ke Thailand, Islam masuk ke Malaysia, Islam masuk ke tanah Jawa. Bahkan di Jawa itu sudah ada wali-walinya, yaitu Wali Songo, sudah berkembang semua. Maka saat itulah masuk nanti ada satu kerajaan yang kita akan lihat bersama, di mana kerajaan ini membawa Aceh mendunia. Kerajaan inilah yang pernah dibangun pertama kali oleh seorang anak muda bernama Sultan Ali Mughayat. Inilah orang pertama yang membangun kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh itu banyak. Kerajaan Damuri, Kerajaan Perla, Samudra Pasai. Yang terakhir nanti yang berjaya namanya Kerajaan Aceh Darussalam. Siapa yang membangun pertama? Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Ali Mughayat Shah ada anak namanya Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar ada anak namanya Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil ada anak namanya Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ada anak. Inilah anak yang paling hebat yang nanti membawa gelar Aceh mendunia. Dia adalah Sulaiman Mughta Alam, atau nama lainnya Sultan Iskandar Muda. Saya ulang lagi. Sultan Iskandar Muda punya ayah namanya Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah punya ayah namanya Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil punya ayah namanya Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alaiddin punya ayah yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Ali Mughayat Shah punya ayah namanya Sultan Syamsu Shah. Sultan Syamsu Shah punya ayah namanya Sultan Munawwar Shah. Sultan Munawwar Shah punya ayah namanya Sultan Alauddin Ibrahim. Sultan Alauddin Ibrahim nanti punya ayah sampai kepada Sultan Johan Shah. Sultan Johan Shah punya ayah namanya Makhdum Ali Zainal.
Sultan Hamengkubuwono Ali Zainal punya ayah namanya Sultan Malik Shah. Sultan Malik Shah punya ayah namanya Sultan Muhammad. Sultan Muhammad punya ayah yaitu Sultan Muhammad Shah dari negeri Turkistan, raja nomor 16 keturunan dari Sultan Iskandar Zulkarnain yang namanya diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 87. Capek ya. Ya, coba buka surat Al-Kahfi ayat 87, baca ada salah seorang tokoh yang dulu diperintahkan Allah mengurung Ya'juj Ma'juj. Itu kakek dari Sultan Iskandar Muda. Kata orang, dari mana ada gua ini tahu? Enak aja bilang, saya kalau sampaikan dakwah, saya ini tipe anti menyampaikan sesuatu kalau ada referensi. Tipe saya ini kalau orang tanya, loh bagaimana ini, bagaimana itu? Kalau saya tak tahu, saya tak tahu. Jadi kemana-mana saya dakwah, saya buat pengajian, saya sebut kalau ada kitabnya, ini kitabnya, referensinya ini, halaman ini, kalau saya teringat, juzuknya ini. Itu yang saya baca tadi itu dari Sultan Muda sampai kepada nomor 16 keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain itu tercantum dalam sebuah manuskrip yang ditulis oleh ulama India yang datang ke Aceh, namanya Syekh Nuruddin Araniri. Dia buat kitab namanya Mustamah Salatin pada bab yang ke-11 halaman 118. Ditulis di situ bahwa Iskandar Muda keturunan dari Iskandar Zulkarnain. Kan lengkap kan? Berarti Aceh dulu punya silsilah dengan orang-orang dulu. Kalau saya mau cerita panjang, saya buat penelitian dulu. Sedikit saya potong kisah ini adik-adik. Saya dulu pernah buat buku saya berjudul Adam alaihissalam versus manusia purba. Manakah manusia pertama di bumi? Saya bahas bukan sesuai Quran, sebab saya ingin membantah misionaris, ingin membantah ateis yang mereka mana percaya Quran. Saya buat buku itu dengan sains, dengan bukti-bukti data arkeologi dan paleontologi. Saya nggak pakai Quran sebab saya ingin bantah buku ini kepada mereka yang ateis, yang tak percaya itu. Tidak sengaja saya temukan satu referensi tafsir yang ditulis oleh almarhum Abu Hamka dalam kitab beliau tafsir Al-Azhar. Itu tafsir itu tulis waktu dalam penjara. Itu dihukum Soekarno masuk penjara, itu dari situ tuh. Di situ tertulis ternyata kapal Nabi Nuh itu salah satu kayunya itu dari Asia Tenggara ya. Sebab ditemukan oleh penelitian Turki dan Jepang bahwa salah satu papan Nabi Nuh terbuat dari kayu jati. Kayu jati itu nak ada di timur. Berarti ada cucunya datang ke Asia Tenggara ambil kayu jati buat kapal Nabi Nuh. Siapa? Bagaimana? Atau itu nanti kita buat lagi diskusi khusus tentang itu. Sudah, maka adik-adik sekalian, Islam mulai berkembang sampai nanti titik peradaban Islam terkenal di Aceh saat dimana seorang sultan muncullah anak muda umur 14 tahun, beliau lahir pada tahun 1593. Waktu itu sudah ada tokoh yang hidup, namanya Laksamana Hayati. Kalau ingin mendengar sejarah Aceh yang saya buat ini, datang aja ke Facebook namanya Tengku Habibie Wali, atau datang aja ke YouTube namanya THW Channel. THW Channel itu Tengku Habibie Wali. Di situ saya jelaskan sejarah itu. Maka adik-adik sekalian, singkat cerita, masa Sultan Iskandar Muda itu satu orang di Aceh nggak ada yang miskin. Satu orang saja di Aceh nggak ada yang miskin. Sebab Iskandar Muda memberi hadiah per setiap orang miskin di Aceh sebanyak, kalau dihitung dari ini, sebanyak 260 juta dikasih emas. Nah, kalau ingin cerita panjang tentang Iskandar Muda, saya lengkap datanya sesuai referensi dari manuskrip, namanya, kakaknya, ayahnya, neneknya, kebijakannya. Nah, beliau itu pernah buat kebijakan yang sangat canggih, namanya mat megang. Sini ada mat megang? Nah, mat megang kan? Kalau kita di sana Aceh besar, itu kan ada mat megang. Beli daging sebelum puasa. Nah, itu mat megang, itu punya Iskandar Muda. Saat itulah adik-adik sekalian, ini anggap saja waktu di Aceh dulu lada sebesar ini. Lada, kalau piring ini
kita ambil lada masa kerajaan Aceh Darussalam, tepatnya pada masa Islam Muda, itu dibeli oleh Prancis seharga emas 10 mayang. Dibeli. Lada kita dulu itu lebih mahal dari emas. Bayangkan itu. Lada lebih mahal dari emas. Prancis datang ke sini, Belanda waktu Sultan Aceh menyuruh salah seorang delegasi ke Belanda namanya Sultan Abdul Hamid, itu disambut meriah. 32 anggota khusus siap menghadiri Sultan Abdul Hamid dari kerajaan Aceh Darussalam. Datang ke sana sampai Sultan Abdul Hamid meninggal di sebuah gereja Islam ya, tapi diabadikan di dalam gereja sana di Belanda. Begitulah hebat waktu masa kita dulu, kita ditampakkan oleh Allah masa kejayaan Islam. Nah, adik-adik sekalian, teruslah berlanjut sampai nanti Belanda masuk ke Aceh tepat pada tahun 1873. Kenapa Belanda menyerang kita? Kenapa? Karena kita waktu itu sudah mulai bergesekan politik dan ekonomi dengan Belanda. Belanda ingin beli lada. Orang kita nggak mau, kita lebih percaya ke Portugis. Portugis nggak bisa jujur, kita jual ke Inggris. Orang ini iri. Maka waktu itu diserang kita tahun 1873. Gelombang pertama Belanda turun ke sini, habis semua dibantai mereka oleh nenek moyang kita saat itu. Ya, maka ada Jenderal Kohler tahu, Panglima pertama Belanda datang ke Aceh, baru datang mati ya, ditembak di Masjid Raya. Datang lagi gelombang kedua, waktu itu mati juga mereka. Datang gelombang tiga, mati juga. Tapi waktu mereka sebelum mengirim gelombang keempat, mereka pelajari kok bisa sekuat itu orang Aceh. Dipelajarilah oleh orang-orang Belanda. Ternyata Aceh kuat, agama mereka tidak pernah putus. Mereka siap selalu berperang, sholat mereka tak pernah tinggal, puasa mereka tak pernah tinggal, mereka terus mengaji. Bahkan Sono Forgonya pernah menulis buku namanya The Aceh. Di situ saya baca dulu orang-orang kita, nenek kita selalu memperkuat perang dengan wujud idam bakal kalafatil awadis yamu nafsi wadaniyah kudurah iradah ibuha. Itu nenek moyang kita dulu. Saat itulah adik-adik sekalian, mereka tahu ternyata orang Aceh kuat karena agama, bukan karena senjatanya. Karena mereka fanatik pada ulama, bukan karena yang lainnya. Maka datanglah salah seorang yang pura-pura masuk Islam untuk siap menghancurkan Aceh. Dan ternyata berhasil. Nama orang itu adalah Abdul Wafat. Nama samarannya, nama aslinya Senok Forgonya. Saat dia masuk itulah Aceh hancur. Dan singkat cerita, tepat pada tahun 1904 Aceh resmi hilang. Kerajaan Aceh Darussalam, Tun Nyahdin diasingkan ke Jawa, Tengku Umar wafat, Tengku Muda apa di sana itu Tenok wafat juga. Maka saat itulah selesai sudah kerajaan Aceh Darussalam hilang. Nah, dari cerita ini saya ingin ambil satu saja pesan dari Nabi Muhammad. Ayo balik lagi ke masa Nabi. Rasulullah pernah dulu dengan sahabat, kata beliau, yushikul umamu an tada'a lakum kama tada'aqalatu ila qasmatiha. Wahai sahabatku, kalian tahu suatu saat nanti umatku akan dikerubuti oleh musuh-musuh Allah. Umatku seperti piring, di atas piring itu ada lauk, ada orang mau datang mau ngambil, sebelah sana datang mau ngambil, sebelah sana datang mau ngambil. Begitulah posisi umatku. Umatku hancur sehancur-hancurnya. Sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, kenapa kami kalah di waktu itu Nabi? Kenapa kami tak percaya lagi di waktu itu Nabi? Kata Rasulullah, kata mereka, apakah jumlah kami sedikit sehingga kami kalah berperang, sehingga kami ditindas, sehingga kami difitnah, sehingga kami saling hancur-hancuran? Nabi menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Waktu itu kalian tetap banyak, kalian mayoritas, tapi kekuatan kalian, kata Nabi, walakinnakum mursa'un kautsari sayf, kekuatan kalian sama seperti buih. Walau kalian banyak, walau kalian berjuta-juta orang jumlahnya, tapi kekuatan kalian tak bisa diharapkan seperti buih. Kok bisa gitu ya Rasulullah? Kata Nabi, waliyatafallallahu bikumul wahan. Allah sudah titipkan penyakit berbahaya dalam hati kalian. Nama penyakit itu wahan. Sahabat tanya, waman wahan ya Rasulullah?
Apa olahan itu Nabi sehingga membuat kami hancur-hancuran? Enggak seperti hari ini. Kata Nabi dua. Pertama, hubbud dunia. Umatku sudah terlalu mencintai dunia. Tak mau lagi ngaji, tak mau lagi sholat, tak mau lagi datang untuk mengambil ilmu. Pagi siang malam tak pernah sholat, tugasnya main game aja, mencari duit aja. Sholat tak ada lagi. Hubbud dunia, mencintai anak berlebihan daripada mencintai Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wa karahiyatul maut. Penyakit yang kedua yang membuat umatku kelak tak maju-maju lagi adalah mereka sudah takut mati membela agama Allah. Ingat tak dulu waktu Macron apa namanya, Presiden Prancis menghina Nabi Muhammad? Ingat? Kata Presiden Prancis, katanya Muhammad itu adalah bos teroris. Ingat tak kasus itu? Tahun berapa itu? Saya lupa itu. Tidak lama, tanpa tanya lalu. Bayangkan kami demo waktu itu, demo di Bangsa Raya, hanya satu seorang. Mereka menginjak-injak nama Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, mencerca Nabi Muhammad, dikatakan Nabi Muhammad bos teroris. Yang datang bela 100 orang. Kemana yang lain? Nah ini yang membuat Nabi dulu pernah berkata, wa karahiyatul maut. Umatku tak percaya lagi karena mereka sudah takut membela kebenaran, sudah takut membela Allah. Nah, maka jemaah dirahmati Allah, hari ini kita berada di peradaban terburuk di dunia. Islam hari ini berada di peradaban terburuk di dunia. Tapi sedikit mau naik. Nah, kami berharap insya Allah saat kami tak ada lagi, kalianlah yang akan melanjutkan perjuangan bagi dana. Caranya jangan lupa, caranya selama di daerah ngaji yang betul, doa yang banyak. Nah, ini pesan Abu Yasin, Abu Yasin, ayah anda saya dulu bilang, kamu ngaji itu jangan pernah lupa untuk minta doamu. Maka kemana saya pergi saya minta doamu. Alhamdulillah. Dan ngaji yang banyak. Keluar dari sini nanti bukanlah badai. Yang punya banyak duit bantu agama. Yang ingin masuk politik bantu agama. Yang punya ilmu pengetahuan bantu agama. Yang nggak punya apa-apa hidup. Ada orang lapor tubuh sana ada apa-apa, ilmu ada, duit ada. Bantu dia macam udah dia menjalankan sama apa ini. Nah, jemaah dirahmati Allah, saya rasa inilah kajian sejarah yang dapat saya sampaikan. Namun walau demikian, kajian sejarah ini jangan pernah lupa, karena kita dulu pernah berjaya sebab orang-orang dulu adalah orang-orang yang mengaji. Iskandar Muda ngaji, Sultan Hadi ngaji, semua ngaji. Nah, maka oleh karena itu ada di sekalian, cukuplah dulu sampai sini. Panjang nanti bahaya. Ya, dingin kali kan. Baik ya. Nah, sekarang kita punya waktu 15 menit. Yang ingin bertanya langsung dengan mic boleh Pak, atau yang ada surat kertas boleh dikirimkan di sini. Nah, silakan siapa. Terus tunggu Ustaz lewat guru ustazah tanya terus. Jangan nanti bilang lupa sejarah. Ada yang mau bertanya? Ya. Atau tidak berani bertanya, mungkin tulis ke kertas, ya kami yang membacakan pertanyaannya. Ada? Mungkin tidak ada pertanyaan lebih. Mungkin satu saja pertanyaan sebagai pembuka dan penutupnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Abuya Habibi bin Abuya Muhibbuddin Wali Al-Khalidin. Singkat saja satu pertanyaan, ada cuplikan kami kutip dari salah seorang tokoh di Aceh, pemimpin di Aceh, mengatakan tentang suku, bahwa di Aceh ini sebagai tuan rumah adalah suku Gayo, dibilang dalam cuplikan tersebut. Suku Aceh itu hanya pendatang ke
Aceh ini. Dan yang asli penduduk Aceh adalah suku Gayo. Lebih kurangnya demikian cuplikan itu, bahwa suku pertama di Aceh itu adalah suku Gayo. Mungkin itu saja ya sebagai pertanyaannya. Penutup pertama dan penutup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab secara historis, bukan secara sosial. Ini beda sedikit. Kalau saya jawab dengan sosial, marah orang. Tapi kalau secara historis, saya jawab secara historis. Secara historis, dari yang kita sudah sebut tadi, kerajaan pertama itu memang munculnya dari sini. Waktu satu perlang sudah terbangun, perlang itu tidak lama dia. Baru nanti yang membawa peran penting itu berasal dari sini. Nah, itu secara historisnya. Yang kedua, sampai hari ini, seperti saya bilang tadi, saya boleh saya sebut yang saya tahu hari ini dalam Aceh sepanjang abad ditulis oleh Muhammad Said, bahwa suku asli itu memang dari Gayo. Di situ ditulis dalam buku sejarah Aceh sepanjang abad tulisan. Secara manuskrip saya belum temukan, tapi udah demikian bahwa saya jawab tadi secara historis memang berasal dari Gayo, suku aslinya. Nah, kerajaan yang pertama dari Perlang, lebih awal lagi dari Lamuri. Nah, Lamuri itu muncul. Nah, tapi walau memang dari sini sukunya yang saya baca dalam buku Aceh sepanjang abad, walau nanti kerajaan dari sana munculnya, walau nanti kerajaan yang paling terkuat dari Aceh besar munculnya, namun ini jangan mengakibatkan jawaban saya ini mengakibatkan adanya kecemburuan sosial itu bahaya. Jangan nanti ada juga orang itu Tuhan ini ngapain ngomong sekarang muda kakek saya, ada yang turunan itu. Dia orang Minang ya, saya orang Minang. Untuk apa ngomong sekarang muda? Ya, saya jawab begini, ya udah kalau gitu nggak usah ngomong Nabi Muhammad orang Arab. Dan Nabi Muhammad pun sesungguhnya waktu di Madinah bukan orang Madinah, walau ada riwayat nanti kakeknya dari Madinah. Nah, dari berbeda suku inilah, dari berbeda kerajaan inilah kita berkumpul dalam satu ayat. Kan itu ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Kata Allah, aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbeda, berbangsa-bangsa berbeda, lita'arafu, agar kalian saling bukan saling menghina. Itu Allah yang bilang, bukan saya. Kalau marah Allah. Ya gitu ya. Ya, jadi referensinya ada. Silakan buka buku Aceh sepanjang abad. Nanti ada apa? Nah, suku asli ya. Nah, ada lain ada. Tanya terus sama Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Abuya yang telah berhadir dari Aceh Selatan, semoga selalu dilindungi dan dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Abu Pimpinan Dayah Pondok Pesantren Husnul Ulum dan kepada seluruh dewan guru dan jamaah dan murid-murid sekalian. Jadi kami ada satu pertanyaan ini Abu, menyangkut Aceh. Jadi dari dulu, dari masa seingat kami dari kecil dulu, bahkan dari zaman dulu lah, kenapa Aceh itu meminta pisah dari Indonesia? Apakah ada kaitannya dengan kerajaan dulu? Mungkin sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensitif pertanyaan ini. Baik, saya jawab ya. Tahun 1904 itu kan resmi kerajaan Aceh Darussalam bubar, dibubarkan oleh Belanda.
Saat itu posisi ekonomi kita masih stabil, ekonomi kita masih stabil. Nanti sampai kita diperlihatkan di Aceh Timur itu ada kilang minyak yang nanti jadi bekal kelak munculnya Pertamina. Jadi ekonomi itu masih stabil. Ekonomi masih stabil, politik waktu itu masih stabil dengan adanya nanti muncul Abu Abdawani di sana kawasan Tunggali ya. Kemudian murid beliau waktu itu. Nah, kita waktu itu posisi Indonesia itu dalam keadaan yang dunia saat itu sedang perang dunia. Dunia waktu itu sedang perang dunia kedua. Karena perang dunia pertama itu meletus tahun 1914. 8 tahun kemudian baru meletus perang dunia kedua. Posisi Indonesia itu di tengah. Dalam sejarah disebut dengan negara non-blok. Jepang itu berperang. Rusia, Jerman, Serbia, kemudian Turki Utsmani, Ottoman waktu itu, belum Turki. Kemudian Inggris, Amerika, Cina, Jepang itu sudah berperang. Kita berada di tengah. Nah, di antara itu muncullah nanti tokoh-tokoh terkenal yang ingin menyatukan seluruh wilayah-wilayah kecil Indonesia menjadi satu. Di antara yang nanti kita kenal dengan Soekarno di situ, Hatta di situ, Bung Tomo di situ, dan seterusnya. Nah, saat itulah Belanda turun kembali ke Indonesia untuk menyerang tahun 1947 kalau nggak salah, tapi itu sudah lewat kemerdekaan. Karena Aceh belum masuk sebelum merdeka, datang Soekarno ke Aceh. Itu saya baca buku sejarah, ada buku sejarah di tempat saya. Minta bantu kalaulah Kakanda, saya dan ada ini bahasa Soekarno, ada yang tulis bahasa itu. Kalaulah Kakanda mau masuk ke tempat kami, membantu kami, maka kami siap untuk membantu Kakanda. Saya ingat lagi juga baca Pak Soekarno. Sehingga hadir waktu itu Daud Beri menyerahkan Indonesia dengan membantu pesawatnya, emasnya yang hingga hari ini ada di Monas. Emasnya, pesawatnya waktu itu dibeli oleh masyarakat Aceh, bantu Indonesia itu RI 001 waktu itu. Padahal belum RI waktu itu, Selawat. Nah, ya, Selawat 001. Selawat 002, Selawat 003. Nah, alasannya kenapa harus bersatu waktu itu dan kenapa Aceh membantu? Itu dipertimbangkan oleh sebagian ulama. Saya sebut sebagian ulama. Waktu itu nggak ada sepakat ulama lain untuk bergabung. Nah, ini perlu saya jelaskan. Sebagian ulama lain waktu itu tidak sepakat bergabung. Sebagian lain sepakat. Kenapa bantu? Karena agresi Belanda itu sudah mulai turun. Jogja sudah masuk lagi Belanda, Bandung masuk Belanda. Karena posisi di sana banyak orang Islam, Jogja banyak orang Islam, maka kita selaku saudara secara agama harus membantu. Sikap kita membantu itulah yang nanti datang Soekarno untuk minta masuk ke sini. Nah, itu alasan. Adapun sebagian ulama yang waktu itu sempat untuk tidak setuju masuk Aceh ke Indonesia, di antaranya adalah dipertimbangkan dipertimbangkan lebih dalam, yaitu Abu Hasan Tunggali, kemudian almarhum Abu Abdawani. Sebelum Abu datang ke Istana Bogor tahun 1950 berapa itu, datang orang ini rapat di PD, dihadiri oleh ulama-ulama PD. Yang intinya di sana kita perlu pertimbangan yang mendalam untuk bisa membuat sikap Aceh masuk Indonesia. Jangan buat begitu terus, istilahnya jangan masuk dulu. Tapi waktu itu Daud Beri sudah ambil sikap. Daud Beri mengambil sikap, belum masuk di sana. Abu Hasan Tunggali rapatnya tidak dihadiri juga oleh Abu Abdawani. Sudah. Setelah masuk itulah maka membeloklah Soekarno dengan tidak menepati janji. Soekarno waktu itu adalah menerapkan seluruh undang-undang Aceh ini dengan undang-undang Islam secara kafah. Itu yang membuat nanti Dr. membelok. Datang Abu Abdawani,
Sudahlah, jangan perang lagi. Kita sudah hampir 300 tahun berperang. Sekarang kita berjuang untuk mendidik anak-anak kita jadi ulama. Disitulah berseteru nanti dengan Daud Bereh. Itu panjang ceritanya. Yang saya ceritakan bahwa saat itu sebenarnya Aceh belum mau bergabung karena itu adalah pendapat sepihak, belum masuk ulama lain. Maka kenapa Aceh mau membantu? Karena yang diserang Belanda itu umat Muslim. Ya kita secara agama harus bantu. Tapi itulah. Sekarang gimana tuh? Malam nanti kita mufakat lagi. Ya dah, lain nggak ada. Masih ada? Silakan. Syarat ada pertanyaan? Hari itu ketemu nih, dari Ustaz Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia kami hormati Abu Ya, Habibi, Wali, dan Abu Barudin dan para tengku-tengku hadirin dan hadirat. Jadi kami ingin suatu kesimpulan yang disampaikan daripada Abu Ya bahwa tadi bahwa Islam ini pernah jaya, namun sekarang ini terpuruk. Islam ini karena diakibatkan hubud dunia. Maka sekarang ini bagaimana cara kami, baik itu masyarakat ataupun para santri ini, menghilangkan hubud dunia ini agar sebagaimana yang disampaikan Abu Ya tadi, masuk kami ini ke agama Islam ini secara kafah ataupun secara keseluruhan agar menghilangkan hubud dunia. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon yaitu pencerahan kepada kami bahwa agar Islam ini terutama di Aceh berjaya kembali seperti dulu kala dengan bersatunya para ulama-ulama kita yang di Aceh, agar yaitu kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini sudah cukup kan? Udah ngantuk kan? Udah ada. Tadi janji minta 4 jam. Udah yang terakhir. Baik, tadi guru kita sudah bertanya tentang harus bagaimanakah kita hari ini. Sebab dulu kita pernah berjaya, pernah maju, kenapa sekarang tidak lagi, dan kenapa kita hubung dunia, mencintai dunia. Saya jawab langsung jawaban Iskandar Muda. Ini ada tulisan Iskandar Muda. Nah, di HP saya ini ada tulisan Iskandar Muda dalam bahasa Arab yang saya ambil dari manuskrip Qanun Mutalam yang umur manuskrip itu 400 tahun yang lalu. Kalau ingin beli manuskrip itu tebalnya segini, harganya tidak mahal, sekitar 800 juta. Kenapa mahal ya? Kenapa mahal? Dengarkan baik-baik ya. Ini sultan kita bicara. Sultan kita bicara. Ini saya baca. Kenapa saya baca? Saya tidak hafal. Nanti jangan sampai ini saya tambah-tambahin ya. Ini kata Iskandar Muda. Bermula bahwa telah termaktub dalam Qanun Mutalam al-Ashri Darussalam bahwasanya tiap-tiap kerajaan hendaklah menjaga dengan betul agama Islam dan hukum syara Rasulullah SAW. Nah, itu pesan beliau. Kalau ingin kita maju lagi, nggak hubung dunia lagi, nggak mau ladai-ladai lagi, mau beda Aceh ini lagi, dengarkan kata beliau. Kata beliau, hendaklah menjaga syariat Rasulullah, dan yang menjadi khatam penjaga syariat itu harus ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan yang lain. Sudah. Nah, apa kata Iskandar Muda? Kalau Aceh sudah kembali seperti itu lagi, maka hikmahnya demikian itu kerajaan makin kuat, kerajaan makin aman, dan rakyat akan senang dan adil hukum. Maka makmurlah negeri
Dan hendaklah alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu jangan memakai ilmu catur, sebab ilmu catur itu pakaian kerajaan negeri, maka tidak boleh campur keduanya. Maksudnya ulama sudah ulama, jangan bercampur-campur sedikit ke politik, sedikit ke ulama. Kalau politik terus, tapi bajunya ulama. Nah, jangan nanti baju ulama masuk politik, dan tidak sih. Nah, jangan gitu. Nah, itu kata beliau. Maka beliau pernah berkata juga, maka oleh karena itu sudah terang ulama kami dan ulama yang bodoh, menghasut rakyat dan merusak keamanan. Oleh karena itu wajiblah menjaga syariat baginda Rasulullah SAW. Satu lagi saya baca, dengarkan baik-baik, ini nasihat Iskandar Muda. Satu lagi, kata Iskandar Muda, hendaklah kalian menjaga syariat Rasulullah supaya jangan masuk Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, yakni semua 72. Sebab karena kaum yang 72, maka itulah kaum yang merusakkan agama Islam, dan kaum itulah yang menghasut-hasutkan rakyat dan membuat huru-hara negeri dan mengacaukan keamanan rakyat dan kemakmuran negeri. Dan kaum 72, maka itulah kaum khianat kepada Rasulullah SAW, dan kaum yang tersebut itu amat musuh dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir, sebelum tutup, saya baca satu lagi. Itu panjang, ada 10 biji wasiat beliau. Jadi saya baca satu lagi. Ya. Kata beliau, hai sekalian bangsa kami yang rakyat Aceh. Ini beliau panggil kita nih. Ini Iskandar Muda panggil kita. Beliau panggil kita nih. Kata beliau, hai sekalian bangsa kami yang rakyat Aceh, bahwa musuh kita yang terbesar ialah bangsa kulit putih istimewa yang telah berperang dengan kita yang Portugis. Itu musuh kita, kata Iskandar Muda. Akan tetapi musuh kita yang paling besar lagi dekat dari Portugis itu adalah berdengki dan bercerai-berai. Ya, besar. Ternyata musuh yang paling besar yang melebihi daripada Jepang pernah menyerang kita, Belanda yang menyerang kita adalah orang Aceh sudah bercerai-berai. Kalau orang Aceh bercerai-berai, maka sampai kapanpun Aceh tidak akan bisa maju. Dari sini kita ambil poin. Pertama, kalau ingin Aceh maju lagi, jaga syariat Rasulullah. Bagaimana cara menjaga syariat Rasulullah? Datang ke guru lagi ngaji. Lalu hasilnya didik anaknya masing-masing. Kedua, bersatulah, karena bersatu itu kekuatan yang paling kuat di dunia. Dan musuh yang paling besar adalah dengki dan bercerai-berai. Yang ketiga, jangan ikut akidah selain Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ikut Wahabi, jangan ikut Syiah, jangan ikut Khawarij, jangan ikut Jabariyah, jangan ikut Qadariyah, jangan ikut Ahmadiyah. Apa itu tubuh kami nggak tahu, nanti ganti sama Abu aja. Paham? Paham adik-adik dengan tuh? Bangunkan dengan tuh. Dah selesai masa membaca, dah dingin dah. Maka jamaah dirahmatillah Allah, sudah sampai sini saja. Saya pikir tadi kita ada sedikit ambil berkah ngaji. Saya rasa masalah cukup. Ada buat kita. Gini aja, masalah lagi nanti kita datang lagi khusus kita ngaji. Ngaji kita, ya. Baik ya. Maka jamaah dirahmatillah Allah, ibu-ibu, adik-adik, saya berharap kepada kalian semua, tolong jangan lupa sejarah. Kalian belajarlah sejarah. Kalau kalian ahli dengan itu, ayo sebarkan dengan itu. Sebab insya Allah esok kalian akan menjadi orang-orang yang berjuang untuk membela Rasulullah. Sudah, saya minta izin, demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf guru saya yang mungkin tadi saya jelaskan referensi yang kurang tepat dari yang salah. Mohon maaf sekali. Insya Allah di lain waktu kita akan mengaji lagi seperti mana biasa. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Beda santri, para guru, para bapak, ibu sekalian. Kan beda pengajian kita kelas juga kan? Beda. Nah, karena ngaji pesantren rumah anak-anak tadi gini weh nama ini. Anak-anak itu nih berbeda sejarah. Terakhir malah kubur nawan tebing